Negotiation Ready, ya dengan subjudul Strategi Memahami dan Mengelola Ekspektasi Gaji Kandidat. Nah, beruntung sekali kita di sore hari ini bisa bertemu kembali di acara kita khusus untuk internal MSBU, khususnya di FRC Ekosistem. Kita bertemu lagi dalam rangkaian acara FRC Sinergi Series yang kedua. Nah, di sore hari ini kita nanti akan bersama speaker kita dari talent sourcing-nya MSBU yaitu Mas Aryo. Nah, nanti akan saya kenalkan lebih detail. Dan hari ini nanti beliau akan mengupas tuntas terkait dengan negosiasi ready dengan subjudulnya adalah strategi memahami dan mengelola ekspektasi kandidat, gaji kandidat. Nah, sebelum itu izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nah, saya Andrian Putra Raharja yang mungkin Mas Mbak di sini sudah sering bercengkrama dan TikTok dengan saya di channel atau mungkin di WhatsApp juga. Saya dari tim FRC Ekosistem MSBU dan di sore hari ini khusus di acara FRC Sinergi Series kedua saya akan menjadi moderator yang mungkin nanti akan membawakan acara ini hingga selesai dan pastinya nanti harapan saya adalah Mas Mbak yang join di sini bisa aktif lalu juga aktif dalam bertanya juga dan nanti pastinya di akhir sesi akan ada games yang berhadiah dan juga akan ada absensi yang dimana nanti absen tersebut akan menjadi penentu kehadiran dan juga akan ada poin community bagi yang hadir di sore hari ini. Nah, tanpa berlama-lama, kita akan bacakan dahulu do and don'ts atau rules di event kita sore hari ini di FRC Sinergi Series yang kedua. Nah, untuk aturannya, untuk yang diperbolehkan adalah silahkan bagi yang bisa menyalakan kamera, boleh menyalakan kamera, dan nanti juga boleh menyalakan mic ketika bertanya di sesi Q&A. Dan juga harapan kita adalah bisa aktif dan juga komunikasi dua arah selama event ini berlangsung. Lalu boleh juga untuk mengajak teman bergabung di acara sore hari ini karena materinya sangat daging dan juga sangat dianjurkan untuk mengajukan pertanyaan pada sesi Q&A bersama speaker hebat kita sore hari ini nanti. Dan untuk larangannya adalah membuat gaduh selama acara, seperti misalnya menyalakan mic ketika speaker sedang berbicara, lalu meninggalkan Zoom sebelum acara selesai, dan yang terakhir dilarang untuk membagikan link absensi di luar Zoom meeting ini karena link absensi hanya bisa dan boleh diisi oleh teman-teman yang hadir di sore hari ini. Nah, tanpa berlama-lama karena yang kita cari dan kita tunggu-tunggu adalah sesi sharing session dengan materi kita yang sangat-sangat insightful yaitu negotiation ready, strategi memahami dan mengolah ekspektasi gaji kandidat. Namun sebelum itu, pastinya Mas Mbak di sini ingin mengenal speaker kita secara lebih jauh nih. Apalagi ada member yang baru join juga nih di sore hari ini. Jadi pastinya belum kenal mungkin dengan tim sourcing kita yang sore hari ini akan menjadi speaker di acara ini. Nah, kita kenalkan berikut adalah Mas Aryo Bimo Syafiq, di mana Mas Aryo ini adalah tim talent sourcingnya di MSBU. Jadi CV-CV yang masuk di FRC Ecosystem itu pertama yang melihat itu adalah tim talent sourcing yang salah satunya adalah Mas Aryo Bimo Syafiq ini. Jadi CV-CV yang Mas Mbak Sapmin itu akan diseleksi oleh Mas Aryo dan nanti baru akan diproses oleh MSBU. Dan di sore hari ini Mas Aryo akan menjadi speaker dengan tema negotiation ready, strategi memahami dan mengelola ekspektasi gaji kandidat. Nah, tanpa berlama-lama langsung saja saya panggilkan Mas Aryo di sini. Halo Mas Aryo. Iya, halo Mas Andrian. Sore Mas Andrian dan rekan-rekan sekalian semuanya. Oke, sore-sore Mas. Gimana nih apa kabarnya di sore hari ini? Alhamdulillah baik. Kalau di Jakarta sih cuacanya lagi mendung-mendung syahdu ya, Mas Andrian ya. Mas Andrian gimana Oke. nih kabarnya? Nah, kalau di tempat saya nih Mas, lumayan nih, lumayan cerah nih akhir-akhir ini. Mungkin bisa absen juga nih Mas Mbak yang join di kolom chat. Cuacanya di mana juga boleh. Dan juga jangan lupa menggunakan nama yang sesuai di
FRC ya. Jadi supaya nanti kita bisa tahu juga nih siapa yang hadir dan siapa yang nggak hadir. Dan boleh juga bagi yang bisa menyalakan kamera untuk menyalakan supaya kita bisa interaksi satu sama lain dan bisa saling kenal lebih dalam lagi nih. Oh ternyata Mbak Rahil tuh yang ini misal atau mungkin ada Mas Bimo itu yang itu dan ada mungkin Mbak Cici itu yang ini dan sebagainya. Jadi boleh banget untuk menyalakan kamera. Nah, tanpa berlama-lama langsung saja nih Mas, karena waktu juga sudah lumayan sore dan pastinya Mas Aryo sudah ditunggu-tunggu nih dengan materi yang sangat daging terkait dengan strategi memahami dan mengelola ekspektasi gaji kandidat. Langsung saja kepada Mas Aryo, saya persilahkan. Iya, oke. Thank you, Mas Andrian. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan ya oleh Mas Andrian dan juga saya ucapkan selamat datang buat teman-teman semuanya yang telah hadir pada sore hari ini. Baik rekan-rekan sekalian, perkenalkan nama saya Aryo Bimo, saya adalah talent sourcing di MSBU ya. Mungkin Mas atau Mbak udah nggak asing lagi dengan nama Aryo ya. Kalau misalkan di kolom CV submission form, itu kan dilihat ada nama Aryo ya. Nah, itu adalah saya. Saya yang nantinya akan memproses lebih lanjut CV yang sudah disubmit di dalam FRC submission form. Dan saya sangat senang ya dan bersyukur bisa kembali berbagi dalam sesi FRC Sinergi dengan TS tentunya. Yang menurut saya menjadi salah satu wadah penting untuk kita saling belajar dan memperkuat praktik kita di dunia rekrutmen ya. Hari ini mungkin kita akan membahas topik yang seringkali dianggap sensitif namun justru sangat krusial dalam proses rekrutmen ya, yaitu soal gaji dan lebih spesifiknya lagi itu memang soal ekspektasi dari salary kandidatnya. Namun sebelum kita melangkah lebih jauh, teman-teman, saya ingin menekankan sejak awal bahwa ya memang saya di sini bukan untuk menggurui ya teman-teman semuanya. Jadi saya hanya ingin berbagi dari sudut pandang, dari pengalaman pribadi. Saya yakin teman-teman di sini juga punya cerita uniknya masing-masing ya. Kita mungkin pernah menghadapi situasi juga di mana kandidat tiba-tiba menyebut angka yang jauh di atas range misalnya. Atau sebaliknya juga kita justru menemukan kandidat yang secara kualitas oke nih gitu kan tetapi menyebut angka gajinya ini terlalu rendah hingga membuat kita ini ragu apakah ia paham tentang value dirinya. Nah, hari ini kita akan pengen ngebedah topik ini bukan hanya dari sisi angkanya doang, teman-teman, tetapi dari sisi komunikasi ya, terus juga sisi ekspektasi juga, psikologi, bahkan dari tips ataupun strategi ya. Karena kan salary meskipun bentuknya ini angka, seringkali maknanya lebih luas ya daripada sekedar nominal aja. Kalau misalkan saya coba katakan, iya ini bisa menjadi simbol penghargaan, bisa juga menjadi sebuah sumber kekecewaan ya. Karena kan di satu sisi, salary ini menunjukkan seberapa besar perusahaan ini bisa menghargai kontribusi, tapi di sisi lain juga menjadi ukuran seberapa jauh kandidat menilai dirinya sendiri. Ya baik, jadi topik kita nih hari ini judulnya Negotiation Ready, Strategi Memahami dan Mengelola Ekspektasi Gaji Kandidat. Kenapa saya pilih judul ini gitu ya? Kenapa judul ini jadi headline yang penting? Karena kan dalam praktik kita ya di dunia rekrutmen negosiasi gaji kan tahapan yang krusial ya teman-teman ya, yang sering menentukan apakah kandidat akan lanjut atau malah dia withdraw. Seringkali kan kita terlalu fokus pada matching hard skills ya, atau mungkin culture fit-nya. Tetapi kadang kita suka lupa bahwa ujung dari semua proses itu kan memang kembali ke satu pertanyaan besar ya. Apakah tawarannya sesuai dengan harapan saya? Dan kalau kita lihat kan ini bukan hanya dari sisi kandidat, tetapi kan juga dari sisi user atau dari hiring manager ya. Karena pada akhirnya proses rekrutmen yang ideal ini bukan hanya soal menemukan orang yang tepat untuk posisi yang tepat aja teman-teman, tapi juga untuk memastikan bahwa mereka merasa dihargai dan layak berada di posisi ataupun di role yang saat ini. Oke, mungkin boleh di next, Mas Andrian. Ya, di sini saya ada ice breaking ringan nih, teman-teman gitu ya. Ada pertanyaan, apa yang biasanya ditanyakan dahulu oleh kandidat gitu ya. Jadi untuk memulai sesi ini, saya tuh pengen ngajak teman-teman untuk refleksi ringan ya. Mungkin kita bisa ingat-ingat pada saat kita diwawancara gitu ya, baik sebagai kandidat
atau dari HR atau dari user mungkin ya. Biasanya kan hal apa yang paling pertama ditanyakan sama kandidat nih ke kita atau mungkin kita tanyain kepada recruiter. Apakah tentang tugas kerjanya atau budaya kerjanya atau dari gaji. Nah, teman-teman mungkin juga bisa coba ya jawab di kolom chat. Saya pengen lihat ini jawabannya beragam atau enggak nih. Kita bisa lihat, bisa ditulis aja teman-teman A, B, atau C. Paling banyak jawabannya apa? Kalau dari Mas Andrian sendiri gimana nih Mas? Kalau misalkan saya tanya, biasanya Mas Andrian nih gitu kan ketika lagi ngomong gitu, lagi interview itu Mas Andrian suka kepikiran nggak sih kalau dari soal gaji gitu atau mungkin oh ya udah gaji mah gampang gitu. Itu gimana Mas? Wah, ini tiga-tiganya sih, Mas. Tapi kalau dari saya sendiri ya, ini seringnya lebih ke yang A dulu nih tugas kerja. Karena di situ kan nanti kita bakal masuk tuh ngapain aja gitu. Jadi pertanyaanku lebih ke apa aja yang bakal jadi tanggung jawabku, apakah bisa atau enggak gitu-gitu. Nah, itu pertanyaan yang paling pertama sih lah. Kalau budaya kerja itu bisa Oke. eh, nomor dua dan tiga sih termasuk gaji. Jadi itu kayak setelah tugas kerja gitu sih Mas kalau dari aku. Oke, nah terus kalau dari jawaban teman-teman nih, pertama dari Mas Muklis jawabannya C, oh gaji. Terus dari Mbak Nadiatul Ulfah gitu kan, tugas kerja dulu Mas. Oke, terus dari Mbak Salma A, Mbak Ramaditya C, Mas Rizar juga C, Mbak Ayu C juga, ada Mas Nur A, Mbak Dinda Fikria juga A, Mas Faisal juga A juga gitu ya. Rata-rata kebanyakan memang kalau nggak A ya C ya, kebanyakan ya teman-teman sekalian ya. Jadi kan kita bisa ngelihat nih, memang untuk dari secara keseluruhan ya beragam ya memang ya. Kan kita ngelihat dari banyak pengalaman di lapangan ya. Mungkin kalau dari saya pribadi gitu ya, maupun dari sharing teman-teman lain gitu ya, mayoritas kandidat ya memang kalau kita lihat nih secara eksplisit maupun implisit sangat penasaran kan dengan soal gaji gitu. Mungkin mereka juga belum menanyakannya secara langsung di awal, tapi itu kan ada di kepala mereka nih sejak awal gitu kan. Tapi yang menarik adalah bagaimana caranya gitu kan, atau mungkin kapan pertanyaan ini bisa muncul gitu. Seringkali kan ini juga bisa juga mencerminkan sebuah kepribadian dan cara pikir kandidat juga teman-teman. Kalau menurut saya gitu ya, berdasarkan dari apa yang saya alami gitu, kandidat yang langsung menanyakan gaji di awal mungkin bisa juga gitu dianggap terlalu to the point gitu ya. Padahal kan bisa jadi mereka hanya ingin mengetahui apakah proses yang mereka jalani ini sepadan gitu kan dengan harapan mereka. Tapi juga di sisi lain ya, ada juga kandidat yang terlalu sungkan gitu ya, atau mungkin nggak enak atau takut menyinggung gitu masalah topik dari salary. Hingga akhirnya hanya ya udah kita terima aja gitu kan, terima apapun yang ditawarkan tanpa kita tahu apakah ini jatuhnya fair atau enggak gitu. Jadi kalau kita lihat situasi ini menunjukkan bahwa salary ini bukan cuma tentang uang ya, tapi juga tentang adanya peran komunikasi di sana. Terus juga ada peran ekspektasi. Terus juga ada rasa aman gitu kan ketika membahas kita soal salary ataupun uang gitu. Apakah kandidat merasa punya cukup informasi untuk membangun kepercayaan terhadap proses atau mungkin apakah mereka juga merasa nyaman untuk bertanya secara terbuka. Nah, disinilah kita sebagai recruiter ya, teman-teman ya, HR ataupun sebagai hiring partner, ada rasa tanggung jawab untuk menciptakan suasana yang memungkinkan pertanyaan ini muncul secara sehat ya. Jadi untuk kita bisa memfasilitasi diskusi yang sehat gitu, kita juga perlu tahu dari mana sih ekspektasi salary kandidat itu bisa kebentuk pada awalnya. Karena kan dari pemahaman yang dasar gitu ya, akan sangat menentukan cara kita bisa merespons ke depannya. Apakah cukup dengan klarifikasi atau perlu edukasi tambahan? Jadi mungkin kita akan bahas pada slide selanjutnya, kita akan membedah sebenarnya ekspektasi salary ini datang dari mana sih gitu. Mungkin boleh next nih, Mas Andrian. Iya, seperti yang teman-teman bisa lihat ya, ketika seorang kandidat ini menyebutkan misalkan ada angka tertentu, itu ekspektasi gajinya seringkali kita tergoda untuk langsung menilai, misalkan wah ini mintanya gede banget gitu kan, atau kok dia masang angkanya rendah banget nih gitu kan, padahal angkanya yang mereka sebut itu bukan muncul gitu aja teman-teman. Ekspektasi salary adalah hasil dari berbagai kombinasi pengalaman
Terus juga dari persepsi, kadang juga ada faktor masa lalu, faktor tekanan sosial, kebutuhan ekonomi, bisa juga informasi yang mereka dapatkan gitu, baik dari sumber yang terpercaya maupun dari asumsi yang mungkin ya belum tentu valid ya. Mungkin kalau kita lihat salah satu sumber utama yang pertama adalah dari gaji terakhir ya, atau saat ini banyak teman-teman kandidat juga mengacu pada gaji terakhir ya sebagai benchmarking awal gitu untuk menambahkan margin sebagai bentuk apresiasi gitu. Margin ini mungkin bisa realistis, misalkan naik katakanlah 10% ya sampai 15%, tapi bisa juga nggak berdasar sih ya, terutama jika memang sebelumnya ini kandidatnya merasa dalam tanda kutip dibayar terlalu rendah. Nah, di sisi lain juga nih teman-teman, mereka juga mendapatkan informasi dari luar ya, misalkan dari teman kerja, terus juga ada nih discussion group gitu kan, mungkin dari beberapa sosial media, terus juga komunitas profesi atau dari situs benchmark gaji kan kita juga banyak ya, misalkan kita temukan gitu. Masalahnya kan kalau kita lihat ya, nggak semua informasi ini valid ya untuk konteks dari struktur perusahaan kita gitu. Nah, yang berikutnya juga kita juga nggak bisa nutup bahwa akan ada faktor yang lebih sifatnya personal ya dan kadang tuh sulit diukur. Contohnya kayak misalkan adanya harapan pribadi gitu dan tekanan ekonomi. Misalnya kandidat ini menjadi tulang punggung di keluarga atau punya dia ekspektasi lebih tinggi karena kan dia ngerasa oh tanggung jawab saya lebih besar gitu ya. Atau kandidat yang udah lama nih gitu kan berada di zona nyaman, terus dia pengen move out gitu kan, dia ingin ada perubahan dalam hidupnya. Misalkan dia kayak pengen beli rumah baru, terus pengen punya tabungan atau bahkan liburan kan, kita kan nggak tahu ya. Kita kan akan menetapkan angka seperti apa dari kandidat itu. Tapi bisa juga mereka ini bukan karena data juga ya, kalau misalkan kita rangkum ya. Tapi kan ada juga nih karena kebutuhan emosional juga atau kebutuhan dari sisi psikologisnya gitu. Jadi dari sini tuh kita bisa lihat ya teman-teman bahwa ekspektasi salary sebenarnya ya bisa sangat bias ya kalau kita lihat ya tergantung dari sudut pandang masing-masing kandidat gitu. Jadi langkah berikutnya yang perlu kita coba kulik gitu atau yang kita coba bahas soal range salary gitu ya. Apakah kandidat ini ngelihatnya itu dari range salary yang ditawarkan sebagai sebuah harapan atau mungkin sebagai strategi negosiasi gitu di awal karena kan persepsi terhadap range ini akan sangat menentukan sikap mereka dalam proses ke depannya. Oke, boleh di next, Mas Andrian. Ya, pada slide ini ada yang berjudul rentang gaji sama dengan harapan atau strategi ya. Jadi setelah kita tadi kan ngebahas dari mana kandidat bisa mendapatkan angka ekspektasinya gitu. Sekarang mungkin kita pengen ngebahas bagaimana sih kita bisa masuk ke salah satu elemen paling krusial dan ya mungkin sering bikin salah paham ya, yaitu tentang range salary ya atau rentang gaji lah. Kalau menurut saya kan ini adalah komponen yang sering muncul di setiap lowongan kerja. Biasanya kita mencantumkan misalnya range salary dari angka 8 sampai 10 juta atau dari 11 sampai 13 juta ya, tergantung experience atau pengalaman. Tapi apakah mungkin dari teman-teman gitu pernah benar-benar tahu gitu bagaimana kandidat ini nih bisa memahami gitu kan dari range salary-nya ini dan bagaimana dari sisi user atau dari hiring manager ini memaknainya. Karena kalau kita lihat yang pertama dari sudut pandang kandidat ya, rentang salary ini hampir selalu dianggap sebagai indikasi potensi maksimum. Contohnya jika mereka ini biasanya udah levelnya senior gitu kan, atau punya katakanlah skill yang di atas rata-rata atau langka, maka mereka akan menganggap angka maksimal di range itu adalah ya pasti hak saya gitu kan, hak mereka. Dalam tanda kutip, kalau saya mungkin bisa bawa kontribusi besar nih buat perusahaan gitu kan, kenapa nggak langsung saya digaji maksimum aja, misalkan 13 juta tadi ya. Jadi perusahaan ini nggak selalu memberikan angka maksimal juga kepada siapapun teman-teman, bahkan kepada kandidat terbaik gitu, karena ada beberapa faktor pertimbangan. Nah, sebaliknya dari sisi user ya, atau dari hiring manager kan, salary range ini seringkali dianggap sebagai, ya katakanlah ada threshold ya, atau batas fleksibilitas minimal. Banyak user yang mungkin diam-diam sudah punya preferensi gitu. Mungkin dari user ini berkata,
kalau mungkin bisa dapat orang yang bagus dengan budget minimal, katakanlah mungkin budgetnya dikeluarkan cuma 8 juta gitu kan. Kenapa saya harus bayar 10 juta? Nah, ini kan adalah cara pikir yang sangat finansial oriented juga ya. Ya sebenarnya nggak salah juga sih, tapi kan kalau mungkin kita dikomunikasikan dengan secara baik-baik ya, hal ini kan bisa menimbulkan hal yang harmonis. Tapi kalau misalkan tidak dikomunikasikan dengan baik-baik ya, hal ini bisa menimbulkan benturan kan antara ekspektasi dari kandidat itu sendiri sama dari sisi usernya. Nah, disinilah tentang salary menurut saya berubah dari alat bantu jadi sumber konflik diam-diam. Karena kan kandidat ini berharapnya angkanya gede ya, angkanya maksimal gitu. User menginginkan, tapi di sisi lain tuh halnya minimal. Dan rekruter ini di tengah harus jadi kayak semacam penjembatan atau penengah yang bisa menjelaskan posisi dari masing-masing. Dengan tanda kutip juga logika yang bisa diterima dua pihak. Jadi kan kalau kita bisa simpulkan sangat penting bagi kita untuk paham bahwa rentang gaji ini bisa berarti dua hal, adanya harapan atau dari kandidat strategi nih untuk negosiasi tergantung dari siapa juga yang memandangnya. Kalau misalkan kita lihat dari sisi kandidat ya, untuk kandidat mungkin angka maksimal di range salary bisa jadi kayak semacam target kan, tapi bagi recruiter kita nih atau dari user range itu mungkin bisa dibaca sebagai ruang ya untuk negosiasi supaya mungkin kandidat nggak minta langsung di angka tinggi gitu. Kemudian teman-teman kalau misalkan kita bahas ya, kita ini perlu melangkah juga ke salah satu hal yang sering bikin proses negosiasi ini jadi buntu. Yaitu biasanya ada gap ya. Kita kan sering nemuin gap, biasanya gap yang terjadi itu antara ekspektasi juga sama realita. Misalnya kandidat ini minta 12 juta, tapi budget kita let's say ada berapa 10 juta misalnya ya. Atau sebaliknya deh, misalkan ada kandidat minta 9 juta, tapi user ngerasa kok kualitasnya nggak sepadan ya gitu, agak kurang nih gitu. Jadi gimana sih kita bisa menyebatani perbedaan hal ini? Nah, kita akan bahas di next slide-nya, boleh di next, Mas Andrea? Ya, di slide ini adalah perspektif user nih teman-teman. Kenapa? Kadang kita nemuin user itu terlalu ketat ya di budgeting gitu kan. Kalau kita mungkin bisa posisikan diri kita sebagai seorang manajer atau mungkin dari user gitu ya, yang bertanggung jawab atas tim, mungkin kita atau saya juga yakin bahwa kita pernah merasakan dilema ini gitu. Di satu sisi kita tahu persis talenta yang akan kita rekrut nih gimana sih gitu kan kualitasnya gitu. Kita nih pengen gitu ngerekrut katakanlah bintang atau stars gitu, orang yang bisa langsung hit the ground, langsung jalan gitu, dan memberikan potensi-potensi yang besar. Tapi di sisi lain kita juga mungkin terbatas ya dari budget yang katakanlah pas-pasan untuk dari gajinya. Mungkin kita bisa coba bedah gitu ya, kenapa ada perasaan ketat gitu dari sisi user untuk budgetingnya. Jadi yang pertama itu adalah adanya tekanan ya, efisiensi biaya di timnya. Itu kalau menurut saya mungkin ibarat beban ya di pundak kita gitu kan, kan alasan pertama dan yang paling terasa langsung kita kan ya adanya efisiensi ya gaya di tim ya. Kalau kita coba ambil peran deh sebagai user atau manajer, kita kan bukan hanya dituntut untuk mencapai dari target kinerja tapi juga mengelola sumber daya dengan bijak juga kan. Kita seringkali diminta buat hemat gitu atau mencari cara agar pengeluaran kita bisa lebih optimal. Kita harus memastikan bahwa setiap rupiah salary atau gaji yang dikeluarkan ini benar-benar bagus, worth it gitu kan. Bukan sekedar penambah beban dari biaya di perusahaan. Nah, yang kedua itu biasanya dari benchmark internal gitu ya, atau mungkin terkunci pada gaji tim yang lama. Poin kedua, kita seringkali merasa juga terkunci pada benchmark internal juga teman-teman. Ketika kita ingin merekrut seorang let's say developer ya, developer baru gitu. Hal pertama yang kita bisa pikirkan atau terlintas itu adalah kira-kira berapa sih gitu kan gaji developer yang saya udah hire gitu dengan pengalaman yang serupa gitu. Kita mungkin juga ada tembok nih gitu kan atau batasan dari teman-teman finance yang memang merujuk pada rentang gaji internal yang sudah ditetapkan gitu. Dan yang ketiga ini kekhawatiran unfair treatment, adanya kita malah jadi timpang nih dari menjaga harmoni timnya.
Dan alasan yang ketiga ini kalau menurut saya lumayan menguras pikiran ya. Kalau kita posisikan sebagai manajer atau dari user. Karena kan kalau kita lihat kekhawatiran akan unfair treatment jika kandidat baru ini dibayar lebih tinggi dari karyawan lama, ya ini akan jadi skenario mimpi buruk ya bagi seorang user juga gitu. Teman-teman juga mungkin bisa ngebayangin bahwa kita ada kebutuhan, misalkan untuk software QA dengan gaji sekian. Nah, lalu karyawan lama nih, teman-teman yang udah punya koneksi gitu kan, yang udah bangun tim dari nol gitu, punya pengalaman yang sama, tahu nih bahwa gajinya kok lebih rendah nih dari eh, kandidat barunya gitu kan. Apa yang akan terjadi gitu kan? Bukan hanya mereka akan merasa tidak dihargai, tapi ini bisa memicu kadang ya ada hal demoralisasi juga teman-teman. Atau mungkin jadi turun ya kinerjanya, bahkan ada niatan juga untuk resign misalkan. Jadi ketika kita sebagai user ini diharapkan pada budget gaji yang ya dikatakan ketat ini bukan karena kita tidak menghargai talenta atau ingin pelit ya, tapi kan justru sebaliknya gitu kita sedang berjuang juga untuk menyeimbangkan antara kebutuhan tim, target efisiensi biaya juga dan menjaga keadilan internal gitu kan dan memastikan bahwa keseluruhan whole timnya ini berjalan dengan harmonis terus juga produktif gitu. Mungkin bisa di next Mas Andrian. Ya, di slide yang ini, negosiasi gaji ya, seringkali kan kita bisa eh, menilai gitu. Ini menjadi momen yang menentukan dalam proses rekrutmen. Karena kalau kita lihat salah satu kesalahan yang paling sering terjadi adalah ketika mungkin teman-teman rekruter atau perwakilan dari perusahaan ini langsung bereaksi negatif. Misalkan ketika mendengar salary expectation kandidatnya terlalu tinggi gitu kan. Jadi kita biasanya langsung menolak nih gitu kan, langsung auto reject. Kalau menurut saya misalkan alih-alih kita bisa langsung menolak, kita bisa berkata, oh iya terima kasih nih atas konfirmasinya Mas atau Mbak. Kalau boleh saya tahu gitu bagaimana Mas atau Mbak ini bisa menentukan angka tersebut gitu. Apa sih yang melatar belakanginya bisa naruh ekspektasi di angka sekian? Karena kan kita bisa ngelihat nih, pertanyaan yang kita berikan ini bukan hanya memberikan kesan kita nih open gitu ya untuk negosiasi, tapi juga kita menunjukkan bahwa kita menghargai pemikiran dari kandidat. Otomatis kandidat kan akan merasa terundang nih untuk menjelaskan, biasanya akan merasa aman gitu, feeling secure gitu. Nah, setelah mendengarkan alasan dari kandidat, kita nih bisa mengutamakan gitu, menyampaikan batasan dari sisi perusahaan ya. Kadang kan tadi ada budgetnya ketat ya. Terus juga kalau menurut saya juga dalam penyampaian ini menurut saya cukup penting teman-teman. Jadi penting untuk diingat cara menyampaikan ini dengan bahasa yang positif dan sifatnya ini empatik ya. Jadi bukan ke arah yang sifatnya template atau kadang kan kita kaku ya gitu kan. Jadi kerasa kurang dihargai dari kandidatnya. Jadi dengan menyampaikan batasan-batasan seperti ini, kita tuh nggak menutup pintu, tapi justru ngebuka diskusi untuk menemukan solusi yang saling menguntungkan. Jadi intinya teman-teman kalau dari saya gitu ya, negosiasi salary tidak harus menjadi sesi tarik ulur yang mungkin panjang ya. Jika dilakukan dengan cara yang tepat juga, ini justru bisa jadi proses yang memperkuat rasa saling trust gitu ya, rasa saling percaya antara kandidat, perusahaan dan juga kita sebagai rekruter gitu. Kandidat akan merasa, oh suara saya didengar nih, dan perusahaan terlihat sebagai otomatis organisasi yang transparan kan, dan menghargai kita sebagai tenaga profesional. Seperti itu. Mungkin bisa di next, Mas Andrian. Ya, di sini saya akan menjelaskan juga ketika mungkin kita bertanya gitu kepada kandidat mengenai ekspektasi gaji, seringkali kita menganggap ya ini sekedar formalitas ya. Tapi sebaliknya di balik satu angka yang mereka sebutkan ada banyak hal yang mungkin bisa kita gali dan nilai sebagai bagian dari proses asesmen. Karena kalau kita lihat ekspektasi salary kan tidak hanya mencerminkan keinginan finansial, tapi juga menggambarkan bagaimana mereka ini bisa menilai gitu diri sendiri. Yang pertama, seperti yang terlihat dalam PowerPoint ya, apakah dari kandidat ini sifatnya realistis gitu? Apakah dia ini realistis atau tidaknya ekspektasi mereka bisa kita lihat di sini.
Karena kalau misalkan dari pengalaman pribadi saya, kandidat yang mungkin menyebut angka yang jauh gitu di standar pasar ya, range normalnya tanpa adanya mungkin justifikasi pengalaman atau let's say skill unik gitu ya, atau ada peran strategis di CV-nya gitu. Ini bisa menjadi indikator bahwa mereka belum benar-benar memahami pasar tenaga kerja di bidangnya. Tapi kan hal ini tidak langsung berarti mereka salah kan. Bisa jadi mereka hanya ya belum mendapatkan informasi karena minim informasi yang benar. Sebaliknya juga kandidat yang mungkin menyebut angkanya sangat rendah juga bisa menjadi sinyal bahwa mereka juga mungkin belum mengenali value diri mereka sendiri di market secara umum. Nah, yang kedua, ekspektasi salary ini mencerminkan sejauh mana mereka bisa menghargai pengalaman ya, dan juga kontribusinya sendiri atau value ya. Karena kan kandidat ini bisa memberikan alasan yang bagus dan logis sesuai dengan rentang salary-nya ke dalam organisasi atau perusahaan. Misalkan ada contoh kandidat ini menyebut angka tertentu gitu karena pernah punya proyek besar, pernah memimpin proyek besar, atau punya sertifikasi yang relevan gitu ya, atau punya rekam jejak kontribusi di perusahaan-perusahaan sebelumnya. Jadi ketika mereka ini bisa menjelaskan logika di balik ekspektasi ini, ya menunjukkan secara nggak langsung bahwa mereka sifatnya ini profesional kan. Mereka juga percaya diri dan juga paham akan potensi di dirinya. Nah, yang ketiga, kita juga bisa menilai apakah kandidat ini terbuka untuk negosiasi atau diskusi gitu kan atau enggak. Kalau misalkan kita lihat kandidat ini kaku, biasanya itu dia cenderung merespon, saya hanya ingin mau lanjut nih, Mas, atau enggak kalau ada tawaran sekian. Kalau misalkan nggak ada kan, bisa langsung di close ya atau auto reject. Kandidat model kayak gini juga nggak sepenuhnya salah ya, tapi kan kita juga perlu mempertimbangkan apakah pola yang dia ucapkan ini justrunya fleksibel atau enggak. Karena kalau misalkan kita lihat dia ini kandidatnya cenderung kolaboratif atau mungkin bisa fleksibel nih gitu kan. Ini kita bisa ngelihat kandidat mampu berkata biasanya saya mungkin berharapnya di angka sekian juta nih Mas Mbak gitu kan. Tapi mungkin bisa didiskusikan jika ada komponen lain yang mendukung. Nah, kalau kita lihat hal ini kan bisa menunjukkan kematangan dan memang kemampuan bernegosiasi secara profesional. Menariknya, teman-teman, respons dari kandidat ini ya, saat kita tanyain nih dari ekspektasi salary gitu kan, ini juga bisa menjadi semacam tools atau mungkin alat untuk menilai gaya komunikasi mereka gitu kan. Dan semua ini jika kita cukup paham ya atau cukup jeli, ini bisa memberikan gambaran tentang bagaimana mereka akan bersikap di dalam tim nantinya ketika sudah bekerja dalam menghadapi klien atau mungkin dalam situasi kerja nyata lainnya. Seperti itu. Mungkin bisa di next, Mas Andrian. Iya, sekarang kita masuk ke salah satu skenario yang sering ngebuat kita sebagai rekruter juga senang ya, sekaligus waspada juga ya teman-teman ya. Yaitu ketika kita menemukan kandidat yang sifatnya ekspektasi gajinya lebih rendah dari range yang kita siapkan. Mungkin di awal gitu atau di permukaan situasi ini bisa tampak sebagai, oh ini rezeki nomplok nih, kita dapat kandidat yang bagus, cocok dengan kebutuhan user, ternyata budgetnya masuk gitu kan. Tapi kalau kita lihat apakah selalu ini adalah angin segar atau kabar baik ya? Sebagai rekruter atau HR, kita juga perlu melatih kemampuan intuisi sama objektivitas kita sih teman-teman dalam menilai situasi yang sifatnya seperti ini ya. Ketika ada kandidat yang memang dalam tanda kutip under budget, ini ada dua kemungkinan besar yang harus kita coba pertimbangkan. Pertama, bisa jadi kandidat tersebut tidak benar-benar tahu ya tentang value diri sendiri, mungkin karena memang belum pernah mendapatkan feedback yang bagus atau yang membangun, atau karena ada pengalaman sebelumnya membuat mereka jadinya rendah diri ya, atau bahkan traumatis. Jadi hal ini juga sering terjadi pada kandidat yang memang pernah bekerja di lingkungan dengan kompensasinya yang umumnya tidak adil atau di perusahaan yang memang adanya paymentnya terlalu rendah. Kemudian yang kedua juga, ini juga seringnya jadi red flag yang mungkin samar-samar ya, tersembunyi bahwa kandidat ini tidak benar-benar tertarik atau berkomitmen secara penuh gitu terhadap posisi yang sedang kita tawarkan. Maka
Mereka ini biasanya kayak ada pikiran, coba deh kita masuk dulu, lalu kita lihat nanti kan akan seperti apa. Karena misalkan mereka udah diterima, kita lihat gitu kan setelah beberapa bulan mereka merasa kontribusinya jauh lebih besar dari gaji yang diterima, ada kemungkinan mereka biasanya akan cepat mencari peluang lain ya. Nah, itu kan jadi red flag karena kan mereka pastinya akan menimbulkan risiko turnover yang tidak kita inginkan. Selain itu juga penting juga untuk kita bisa ingat bahwa membayar terlalu rendah meskipun bisa gitu ya, bukan berarti kita harus teman-teman. Karena gaji ini kan bukan dari soal biaya ya, tapi juga soal dari achievement juga atau penghargaan sebuah kandidat. Ketika seseorang ini dibayar secara adil, sesuai dengan kemampuannya dan kontribusinya, mereka akan merasa cenderung lebih dihargai kan ya sebagai profesional. Maka dari itu prinsip yang baik untuk kita bisa coba pegang bareng-bareng adalah bayarlah kandidat ini juga secara fair, secara adil ya, bukan dalam tanda kutip semurah mungkin teman-teman. Bahkan kalau kita minta, katakanlah kandidat ini minta gaji 8 juta, padahal kita pun sendiri tahu gitu bahwa nilai pasarnya ini 10 juta. Dan posisi ini kita memang sudah dianggarkan dapat budget ya 10 juta gitu kan. Maka akan lebih bijak jika kita membuka pembicaraan, Mas atau Mbak, kami justru ingin memberikan opsi penawaran yang sesuai nih dengan kontribusi dan standar di sini. Kayak gitu teman-teman. Tapi ya balik lagi ya, tentu aja teman-teman hal ini juga sebaliknya juga sering terjadi gitu. Ada hal yang kandidat ini misalkan over budget ya. Mereka minta gaji jauh gitu di atas range. Lalu muncul deh pertanyaan gitu kan. Ini kandidat over budget auto rejected atau enggak gitu. Harus langsung kita tolak apa enggak? Atau mungkin ada ruang nih bisa kita negosiasikan. Mungkin kita bisa bahas nih di slide berikutnya. Mungkin bisa di next Mas Andrian. Iya, ini dia. Kandidat over budget haruskah langsung ditolak? Setelah mungkin tadi kita bahas kandidat yang under budget ya, dari segala pertimbangannya, sekarang kita akan ngebahas sisi sebaliknya, yaitu saat kita menemukan kandidat yang justru melebihi budget yang sudah disiapkan oleh perusahaan. Pertama-tama kita juga harus ingat teman-teman bahwa angka tinggi bukan berarti nggak rasional. Bisa aja kandidat memiliki pengalaman yang sangat kaya, terus juga pernah mimpin proyek besar gitu ya, atau bawa kompetensi yang langka atau skill set yang langka. Kan kalau kita lihat juga dalam banyak kasus umumnya yang terjadi, kandidat yang berada di luar budget ini justru punya banyak banget gitu kan skill set ataupun ya kemampuan yang sangat besar ya. Cuman balik lagi, eh, angka gajinya ini terlihat menakutkan karena kita belum melihat dari konteks nilai yang akan dia bawa nih ke organisasi atau perusahaan seperti apa. Maka sebelum kita langsung reject ya atau tolak, penting juga bagi kita untuk melakukan penilaian secara menyeluruh terhadap hal-hal yang kita lihat sebagai berikut ya. Apakah mungkin dari kandidat ini kita bisa tinjau dari skillnya? Apakah skill misalkan atau dari pengalamannya ini relevan gitu dan jauh di atas rata-rata? Atau kandidat ini punya ada potensi kemampuan yang bagus dalam memimpin, punya inisiatif yang oke juga, atau mungkin kemampuan problem solving yang bagus ya. Kalau misalkan jawabannya iya semua nih, maka kandidat ini bisa aja jadi aset kan ya, aset besar nih bagi perusahaan gitu, meskipun butuh pendekatan khusus juga untuk menyamakan angka dan ekspektasinya gitu. Disinilah keterampilan negosiasi kita tuh dan kreativitas dari sisi rekrutmen dibutuhkan. Misalkan jika angka gaji pokok yang diminta ini tidak bisa dipenuhi secara seutuhnya gitu, kita mungkin bisa menawarkan adanya kompensasi alternatif. Misalkan adanya tunjangan tambahan, seperti adanya laptop, atau mungkin dari uang transportnya, atau mungkin ada tunjangan uang makan ya. Tapi kan yang paling penting adalah jangan langsung kita nih tutup kemungkinan hanya karena angka awalnya terasa berat teman-teman. Kandidat ini juga biasanya kalau kandidat yang oke gitu, ini open kok untuk negosiasi kan, untuk diskusi apalagi jika mereka ini melihat bahwa perusahaan menawarkan value dari jangka panjang yang oke juga, yang sepadan juga. Kita hanya perlu mungkin eh, membalut atau mungkin mengemas tawaran dengan bahasa yang sifatnya positif juga dan bahasanya sifatnya logis ya. Jadi kalau kita bahas kembali lagi ke pertanyaan awal,
Apakah kandidat over budget ini harus langsung reject atau ditolak? Jawabannya ya nggak selalu ya teman-teman ya. Karena kan yang perlu kita lakukan adalah yang pertama, kita harus menilai gitu, membandingkan nilai dengan biaya, serta membuka ruang dialog yang sehat untuk mencari titik temu. Kemudian kita akan bahas pada slide berikutnya, yang saya juga ingin menyampaikan satu hal yang ya nggak kalah penting juga teman-teman. Mungkin kenapa sih gitu ya, banyak kandidat yang langsung pasang harga gitu kan, harganya harga tinggi lagi sejak awal. Kira-kira yang latar belakangnya itu seperti apa? Nah, seperti yang dilihat juga teman-teman di PowerPoint ya, ini merupakan salah satu fenomena yang sering kita lihat ya, atau membuat rekruter itu ya dalam tanda kutip gigit jari kita ya, karena kan ngelihat kandidat, oh langsung angkanya yang gede nih, maksimal. Bahkan kadang juga over budget ya, melebihi dari range gaji yang sudah kita siapkan. Nah, jadi kalau menurut kita sendiri, ada beberapa alasan yang cukup logis mungkin di balik kecenderungan ini. Mungkin teman-teman juga udah pada nyadar ya. Yang pertama, adanya minimnya info nih dari soal struktur gaji. Banyak kandidat yang berasumsi bahwa perusahaan pasti punya ruang nego tersembunyi gitu kan. Yang kedua, beberapa kandidat mungkin merasa perlu untuk menunjukkan kepercayaan diri dan nilai dirinya nih lewat ya angkanya tadi, value-nya gitu kan. Kadang kalau kita lihat dalam budaya kerja tertentu juga menyebut angka yang rendah justru malah dianggap kurang pede teman-teman. Jadi ya mereka otomatis kadang nyebutnya juga langsung ke angka maksimal. Nah, terus juga nih yang ketiga, ada juga aspek psikologis ya. Kadang ada aspek emosional juga di balik keputusan ini. Misalkan dia ini dulunya adanya kecemasan tentang undervalue nih. Mereka pernah bekerja di tempat yang sebelumnya di mana mereka ini dibayar terlalu rendah. Seperti itu, teman-teman. Oleh karena itu, kita perlu memposisikan diri bukan hanya sebagai rekruter yang mencari best value ya atau harga terbaik, tetapi sebagai komunikator yang menjembatani persepsi dua belah pihak. Boleh di next, Mas Andrian? Nah, sekarang mungkin kita bisa melihat nih, gitu kan. Tadi kan sudah kita bahas sedikit gitu, bagaimana sih alasan dibalik kenapa kandidat ini seringkali langsung menyebut angkanya tuh gede ya, angka tinggi gitu. Baik ada yang karena strategi, pengalaman masa lalu juga, atau mungkin rasa cemas ya tentang undervaluation tadi. Mungkin sekarang kita bahas dari sisi sebagai rekruter, gimana caranya menyikapi dan mencegah hal ini gitu ya, kandidat pasang harga tinggi sejak awal. Jadi langkah pertama, kalau menurut saya, dan yang paling penting adalah tentunya adalah komunikasi ya teman-teman. Mengomunikasikan ekspektasi salary sejak awal dari proses rekrutmen gitu. Bahwa range salary ini bukan sebuah janji gitu. Jadi jangan ditunggu sampai akhir selesai, sampai ke final offering gitu ya, ini baru membahas gaji. Justru akan lebih sehat dan produktif jika hal ini dibuka di tahap awal. Misalkan ketika lagi ada screening call gitu ya, atau ada sesi quick call, itu bisa kita coba bahas dari salary-nya. Yang kedua juga kita harus pahami bahwa final offering ya, ini kan mempertimbangkan banyak hal ya. Jadi bukan sebuah adanya gaji pokok gitu aja. Jadi kan sebuah gabungan dari keseluruhan, dari pertimbangan banyak faktor yang kompleks teman-teman, dari sisi perusahaan mungkin atau mungkin dari sisi kandidat juga gitu. Jadi pertimbangan faktor ini kurang lebihnya mencakup yang pertama ya kalau menurut saya adalah struktur gaji internalnya atau internal equity atau mungkin juga dari market rate ya kan perusahaan juga harus melihat beberapa rata gaji untuk posisi serupa gitu ya di pasar. Yang kedua juga mungkin bisa juga dilihat dari kualifikasi sama pengalaman kandidat kan, of course pastinya. Seperti mungkin dari relevansi pengalamannya, skill set yang uniknya juga, atau mungkin tadi pernah handle project yang gede gitu. Mungkin sekarang teman-teman juga udah cukup paham ya bagaimana mengatur ekspektasi agar kandidat ini tuh nggak langsung masang harganya tinggi gitu ya. Kita mungkin akan masuk ke bagian yang cukup challenging juga teman-teman. Bagaimana kalau kandidat yang kita suka gitu ya, ternyata benar-benar out of budget. Tapi secara kualitas dia sangat menjanjikan gitu. Haruskah kita lepas gitu kan? Lepas gitu aja. Kita akan bahas di next berikutnya. Boleh di next, Mas Andrian?
Ya, menjadi jembatan antara user dan kandidat ya, yang sempat kita bahas tadi. Seringkali kan kita nemuin kandidat yang potensial game changer gitu kan, namun ada satu kendala ekspektasi gaji mereka melebihi budget yang kita miliki. Mungkin alih-alih langsung mundur, kita perlu adanya argumen kecil dan menjelaskan kepada user juga ya, mengapa kandidat ini oke, tapi over budget sebenarnya bisa nih ngebawa nilai yang jauh lebih besar gitu kan. Yang pertama kita bisa ngelihat dari value-nya. Fokusnya tuh pada value edit teman-teman. Kita bisa menunjukkan secara konkret gitu kan apa yang bisa dibawa kandidat ini di perusahaan gitu. Apakah mereka punya tadi adanya skill set yang langka juga yang bisa mempercepat proyek atau mungkin pengalaman-pengalaman problem solving yang bisa meminimalkan risiko gitu ya. Terus yang kedua juga kita bisa mengedukasi kandidat angka realistis ini dan kompensasinya yang secara menyeluruh ya, holistik ya. Seperti mungkin ada dari transparansi budgetnya juga. Kita bisa jelaskan secara lugas dan jujur mungkin budget pada posisi ini tuh berada di kisaran angka sekian dan sekian dan kenapa bisa ada di angka sekian gitu. Jadi intinya kita bisa ngebantu kandidat bisa melihat paket kompensasi secara holistik bukan hanya dari satu angka gaji pokok aja teman-teman. Kayak gitu. Oke, mungkin bisa di next Mas Adrian. Ya, di sini ada studi kasus singkat ya. Kandidatnya ideal tapi out of range. Misalkan ada kandidat A sesuai range gitu ya, tapi biasa aja. Kandidat B out of range tapi highly skilled. Nah, mungkin bisa di next dulu, Mas Andrea. Ya, sekarang kita bisa lihat ya, bagaimana ini mungkin sering terjadi di lapangan. Kita semua pasti pernah ngalamin skenario yang sifatnya kayak gini kan, punya kandidat yang ideal, tapi sayangnya mereka berada di luar budget. Ya, ini kan kayak dilema klasik yang sering buat kita pusing ya. Kita anggap ada sebuah skenario, kita nyari project manager baru deh, teman-teman. Misalkan ada kandidat A gitu ya, sesuai dengan rentang gaji yang sudah dialokasikan oleh HR atau finance, tapi standar. Atau kandidat B, mereka bagus, ya tapi out of range gitu. Ekspektasi gajinya mungkin bisa 15% gitu di atas budget kita. Tapi kan dalam tanda kutip ya ini highly skill ya. Pengalamannya sangat relevan juga. Rekam jejaknya juga oke juga gitu. Jadi mungkin yang bisa kita lakukan adalah kita harus mampu menganalisis dari nilai-nilai di value added tadi teman-teman. Kita bisa mengkomunikasikan secara efektif gitu ya. Dan terkadang kita juga bisa nih agak sedikit struggling atau memperjuangkan apa yang kita yakini oke gitu untuk tim dan perusahaan. Bahkan jika itu kadang sedikit keluar dari zona nyaman budget yang disediakan perusahaan. Jadi bisa nambah budget dikit-dikit seperti itu. Mungkin bisa di next, Mas Andrian. Ya, kita udah bahas ya mungkin tadi ya dilema budget gitu kan dan gimana kita bisa berjuang untuk mendapatkan talenta yang oke gitu yang terbaik. Namun perjuangannya kan kita nggak berhenti di situ aja ya teman-teman. Terkadang kan meskipun kita udah berhasil meyakinkan user untuk approve dari budget atau menemukan titik tengahnya udah oke gitu ya. Kadang kandidatnya nolak ya offering kita gitu kan. Justru kan jadi sedih kita nih, jadi frustasi gitu. Dan seringkali alasannya itu lebih dari sekedar angka doang, teman-teman. Mungkin kita bisa lihat ya beberapa penyebab yang umum sih mengapa kandidat seringnya tuh nolak tawaran dari kita. Yang pertama itu adalah struktur gajinya kurang jelas, teman-teman. Jadi salah satu alasan utamanya adalah ketidakjelasan dalam struktur gaji kan ya. Di era sekarang ini kan mungkin kandidat nggak cuma ngelihat gaji pokok aja kan, tapi juga mungkin ada paket kompensasi seperti adanya paket apakah dia mendapatkan device seperti laptop atau mungkin dari benefit lain kayak transportasi. Yang kedua nggak ada ruang buat negosiasi gitu kan. Kadang kalau kita lihat kandidat yang levelnya udah profesional, udah katakanlah 5 tahun ke atas gitu ya, itu mengharapkan adanya ruang untuk negosiasi. Penawaran mungkin yang terkesan soalnya itu final gitu ya, mungkin nggak bisa diganggu gugat. Ini sejak awal bisa jadi red flag teman-teman kalau kita anggurin gitu aja. Jadi kalau misalkan kita mungkin langsung klik gitu ya, kita langsung pasang harga di angka sekian, akan ada dua hal sih menurut saya yang akan terjadi di kandidat ya. Yang pertama, kandidat ini biasanya
akan cenderung merasa tidak dihargai. Yang kedua juga kandidat ini pasti akan melakukan argumentasi kan gitu tuh. Kandidat udah melakukan riset pasar gitu ya, mungkin merasa tawaran kita di bawah ekspektasi mereka, terus nggak ada ruang negosiasi gitu kan. Ya mereka nggak ada pilihan lain, biasanya nolak ya. Kayak gitu. Terus juga ada gaya komunikasi yang kaku, misalkan responnya lambat. Atau mungkin juga nggak personal, justru kayak template gitu ya. Kan kelihatan ya kalau misalkan kita pakai template kan kesannya kaku ya teman-teman ya. Terus yang terakhir juga tidak merasa dihargai sebagai profesional gitu kan. Ini adalah alasan yang lebih ke arah psikologis, cenderung emosional ya. Namun kalau menurut saya sangat fundamental ya. Kan yang tadi saya bilang juga kandidat ini juga sering menolak karena tidak merasa dihargai sebagai seorang profesional sepanjang proses gitu. Ketika kandidat ini merasa kurang dihormati gitu atau nggak dihargai sebagai profesional yang punya pilihan, yang punya nilai gitu, mereka akan cenderung mencari opportunity yang lebih baik terlepas dari angka gajinya. Seperti itu. Mungkin bisa di next, Mas Andrian. Oke, kita masuk ke do's and don't ya. Kita akan masuk apa saja mungkin yang sebaiknya dilakukan atau do's dalam bahasa Inggrisnya dan yang perlu dihindari atau don'ts saat melakukan negosiasi dari salary. Mari kita mulai dari do's dulu, teman-teman. Tanyakan ekspektasi salary di awal gitu ya, bukan di akhir. Jadi kan banyak rekruter menunda pembahasan gaji hingga tahap akhir karena merasa, oh nanti aja, kalau kita udah cocok, kita baru nego gitu kan. Tapi justru kalau menurut saya bisa ngebuat semua pihak ini jadi rugi gitu. Terutama dari segi waktunya, apalagi energinya kan. Kalau ternyata nggak cocok. Lalu do yang berikutnya adalah menggunakan bahasa yang sifatnya empatik. Jadi jangan hanya menyampaikan angka seperti ngebaca data aja mungkin teman-teman. Tapi berikan konteksnya, jelaskan alasan di balik angka yang ditawarkan. Kita juga mungkin bisa beri ruang untuk kandidat ini untuk ngobrol, untuk bertanya. Dan kita bisa juga tanggapi dengan respons yang sifatnya menghargai. Nah, do yang terakhir ini adalah gunakan bahasa atau alasan logis saat menawarkan. Karena menurut saya gitu ya, komunikasi yang hangat atau logis ini cenderung lebih mudah diterima gitu ya masukannya daripada komunikasi yang kaku dan sepihak. Sekarang kita masuk ke don'ts atau hal yang tidak perlu dilakukan, hal yang perlu dihindari. Yang pertama, jangan menghindari pembahasan gaji sampai di akhir proses. Teman-teman ini bisa ngebuat kandidat merasa yang nggak dihargai. Atau lebih buruk lagi, mungkin mereka ngerasa dibohongin nih jika ternyata angka yang ditawarkan ya jauh ya dari harapan mereka. Yang kedua, kita bisa menghindari menyebut angka maksimal gitu ya dari awal di range salary-nya. Misalkan kita bisa langsung bilang, kita bisa langsung kasih sampai 12 juta tanpa kita coba explore nih, kira-kira dari ekspektasinya apa aja. Tadi kan ada banyak hal-halnya. Jadi intinya teman-teman, kita ingin mencoba menciptakan ruang nego yang oke, yang sehat, terus juga yang adil, dan tidak menegangkan. Jangan sampai negosiasi salary berubah menjadi ya arena saling tawar-tawar aja gitu ya, kayak di pasar kan. Proses ini menurut saya juga penting karena harus ngebangun rasa trust gitu, rasa saling memahami dan rasa dihargai. Seperti itu. Mungkin bisa di next, Mas Andrea. Ya, untuk kita bisa bikin kesimpulan nih ya, secara keseluruhan nih, di beberapa slide sebelumnya, kita udah ngebahas banyak ya dari sesi ini gitu. Dan saya ingin kita mengakhiri dengan salah satu pemahaman yang menurut saya cukup krusial, bahwa negosiasi salary ini bukan sekedar menentukan angka, tapi dia tuh tentang menyamakan harapan, membangun kepercayaan juga kan, dan menciptakan pengalaman rekrutmen yang lebih sehat dan manusiawi. Karena menurut saya proses ini tuh bisa menyatukan tiga kepentingan ya. Kandidat yang ingin dihargai dan diberi kesempatan, terus juga user yang ingin mendapatkan talent oke, serta kita nih sebagai rekruter gitu ya, yang berada di tengah-tengah untuk menjembatani dan mengelola semua ekspektasi. Terus juga kita mungkin bisa lihat untuk dari gaji, ini juga bukan sebuah kandidat under budget maupun over budget. Keduanya juga punya potensi yang oke masing-masing gitu ya, punya tantangannya juga masing-masing. Kandidat under budget ini bisa jadi rezeki
tapi juga bisa jadi red flag gitu. Terus yang tidak kalah penting, kita juga sebagai rekruter harus sadar gitu ya. Ini bukan hanya soal gaji juga teman-teman, tapi tentang value. Kita lebih ngebahas soal dari gaji itu seperti transparansi, terus fleksibilitasnya juga di perusahaan, jenjang pertumbuhannya apa, dan rasa dihargai. Ini yang paling penting sih kalau menurut saya gitu ya. Dan yang tidak kalah penting juga, kita sebagai rekruter tuh harus sadar ya bahwa kita bukan hanya sebagai informan atau penyalur informasi, tapi kita adalah negosiator, kita komunikator ya, atau mungkin fasilitator juga bahkan. Kita adalah representasi budaya dari perusahaan itu, teman-teman, dan bagaimana kita bisa nego gitu ya, memberi gambaran pada kandidat tentang nilai-nilai yang dipegang pada organisasi kita. Jadi, eh, rekruter yang andal ini bukanlah angka yang dibahas gitu ya. Jadi bukan penawar serendah mungkin, tapi rekruter yang mampu mengelola ekspektasi kandidat juga, terus menjembatani tadi ya, logika dua pihak user, terus juga kandidat juga, dan menciptakan win-win solution yang akan membangun kepercayaan sejak awal. Karena at the end atau pada akhirnya, ya proses rekrutmen yang baik bukan hanya tentang siapa yang di hire, tapi bagaimana proses ini bisa berjalan dengan semestinya, berjalan dengan mulus, dan bagaimana kita semua pihak ini merasa didengar dan dihargai. Seperti itu. Mungkin bisa di next, Mas Andrea. Jika kita sudah berada di akhir materi ya, teman-teman. Sekali lagi terima kasih banyak saya ucapkan kepada teman-teman nih yang udah nyimak dan menghadiri acara ini sampai selesai. Sekarang mungkin apabila mungkin dari teman-teman ada pertanyaan gitu ya yang ingin ditanyakan, boleh silakan ditanyakan, nanti akan saya jawab semampu dan sepengetahuan saya. Saya kembalikan lagi ke Mas Andrian. Thank you Mas Andrian. Oke, terima kasih banyak untuk Mas Aryo sudah mengupas tuntas terkait sama negotiation gaji nih, utamanya dalam memahami dan mengelola ekspektasi gaji kandidat. Nah, di sesi selanjutnya adalah sesi tanya dan jawab. Silahkan bagi yang ingin bertanya untuk melakukan raise hand. Nah, ini ada beberapa sih. Ada dari Mbak Nahdiatul, Ulfah, dan Mbak Ayudia Indrawati. Nah, mungkin kita urutkan abjad dulu dari Mbak Ayudia. Mungkin silahkan mengajukan pertanyaan ke Mas Aryo. Terima kasih Mas Andrian. Mohon maaf sebelumnya belum bisa konfirmasi lagi enggak sih. Sebenarnya ini pengalaman kemarin sih Mas. Jadi bagaimana menyikapi em, ketika kita menjadi recruiter, terus saat proses negosiasi salary itu si kandidat ini membandingkan dengan pengalaman kerja sebelumnya. Jadi misalnya kayak oh di tempat saya sebelumnya dengan job desk saya yang kayak gini, ini segini kayak gitu. Sedangkan di tempat yang ini yang dia tuju atau yang kita apa sebagai recruiter ini job dengan job desk yang lebih banyak, masa cuma segini kayak gitu kan. Nah kalau dari saya pribadi sebenarnya kadang ada rasa kayak apa iya gitu maksudnya apakah dia menyatakan hal yang benar atau jangan-jangan cuma ngarang gitu kan selama kita nggak bisa ngelihat klip gak dia kan kita nggak tahu ya dia beneran ngomong itu atau enggak gitu. Nah kalau menurut Mas Aryo sendiri gimana ya caranya menyikapi kalau ada kandidat yang kayak gitu. Terima kasih Mas. Oke, terima kasih pertanyaannya dari Mbak Ayudia. Nah, boleh langsung dijawab nih Mas Aryo. Silahkan. Iya, thank you Mbak Nadiatul Ulfah atas pertanyaannya ya. Jadi saat kandidat kita mungkin ada proses perbandingan gitu ya dari salary dengan pengalaman kerja atau job desk sebelumnya, itu kan hal yang wajar ya, manusiawi juga kan, karena kan dari sanalah mereka punya patokan, punya baseline juga buat nentuin value mereka, dan itu bukan hal yang menurut saya harus dianggap negatif, justru itu bisa menjadi ya titik awal diskusi yang oke, yang saya tadi ya seperti yang tadi kita udah bahas gitu ya. Tapi kan kita sebagai recruiter, kita juga punya tugas ya untuk ngebantu kandidat ini bisa ngelihat konteksnya kan secara keseluruhan. Kenapa sih dia memasang angka di harga segitu gitu kan? Kita bisa kulik-kulik juga gitu. Misalkan yang pertama biasanya kalau saya pribadi ya Mbak, itu bisa nanya aja ke kandidatnya. Mas atau Mbak dulu punya tanggung jawab di posisi sebelumnya tuh kayak apa sih gitu? Apakah mungkin sebanding dengan skop yang ini gitu kan?
Terus kita juga bisa nanya kadang industrinya serupa nggak ya, gitu kan? Mungkin beda gitu kan. Ini juga menentukan juga faktor-faktornya juga. Mungkin ada juga di waktu di perusahaan sebelumnya punya nilai tunjang yang bagus nggak gitu kan, seperti dari peluang belajar atau dari jenjang karirnya oke juga. Kita bisa ngelihat dari jawaban mereka kayak gitu dengan cara kayak tadi gitu ya. Kalau menurut saya sih tidak langsung membantah atau menyanggah pasti kandidatnya kan, tapi kita bisa juga ngajakin dia untuk melihat bahwa nilai pekerjaan secara umumnya gitu ya ini nggak bisa langsung kita bandingkan 1 banding 1 gitu dengan salary, karena kan konteks dari organisasi perusahaan juga beda ya Mbak ya, gitu kan. Intinya mungkin kalau dari kita boleh sih ya mungkin ada perasaan menolak gitu ya, tapi kan jangan kita defensif terlebih dulu sih Mbak kalau menurut saya pribadi, karena mungkin kita juga bisa mendengarkan dulu ya kayak validasi pengalaman mereka tuh kayak gimana kan dari kita tanyain tadi gitu. Terus kita bisa ngebantu bangun pemahaman yang tadi ya, pemahaman bersama bahwa ini kan beda nih, misalkan dari segi industrinya beda, terus juga scope of work-nya mungkin juga beda juga. Kalau kita mungkin insya Allah bisa berhasil gitu ya mengelola momen ini gitu ya, pertanyaannya juga kebangun dengan bagus, terasa juga bagus gitu ya dengan rasa empati terutama ya atau rasa logika, biasanya sih negosiasinya akan lebih mulus sih. Kurang lebih seperti itu Mbak. Apakah sudah menjawab? Oke, baik. Terima kasih, Mas Aryo. Ya, sama-sama Mbak. Oke, terima kasih Mbak Yudia pertanyaannya dan Mas Aryo untuk jawabannya. Selanjutnya ini dari Mbak Nadiatul Ulfa nih, silahkan. Oke, selamat sore Mas Oh, Aryo. sorry, sorry, sorry. Ya, saya Ulfa. Mohon maaf, saya off cam. Kalau tadi Mbak Ayu dia itu kan menanyakan lebih ke POV kandidat ya Mas. Kalau saya lebih ke POV ke pemberi kerjanya gitu, atau ke kliennya kita. Nah, jadi case-nya itu beberapa kandidat yang saya approach itu punya gajinya sudah lebih tinggi dibandingkan dengan budget yang klien kita ini punya gitu kan. Nah, kemudian biasanya kalau saya itu cari pembanding 2 sampai dengan 3 orang lagi dengan rentang pengalaman yang kurang lebih itu sama dengan kandidat yang sebelumnya tadi. Nah, tapi hasilnya itu sama-sama aja nih Mas, 11-12 juga gitu. Permintaannya mereka atau ekspektasi mereka itu. Yang artinya masih di atas dengan budget klien kita. Nah, kalau dari eh, pertanyaan saya sendiri, kalau memang pangsa pasarnya untuk posisi tersebutnya berada di atas budget klien, gimana sih cara tim MSCBU itu meyakinkan klien untuk naikin budgetnya mereka? Atau apakah ada pengalaman di mana hal ini tuh pernah terjadi dan berhasil dilakukan, Mas? Itu aja dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya Mbak Nadiatul Ulfa. Ini terkait over budget ya. Kalau dari Mbak Ayudia tadi dari sisi kandidat, nah ini dari sisi klien nih, klien yang meng-hire gitu. Nah, mungkin langsung boleh dijawab Mas Aryo. Oke, tadi mungkin yang bertanya Mbak Ayu ya. Saya tadi salah jawab, Mbak Nadiatul malah saya jawabnya. Mungkin sekarang akan saya jawab juga nih, Mbak Nadiatul ya. Kalau kita lihat ya, ini juga sering kita temuin ya. Justru malah case yang realistis ya, Mbak Nadia ya. Ketika kita sebagai pemberi kerja atau mungkin partner rekrutmen punya situasi di mana kandidat yang kita approach memang ya ekspektasi salary-nya secara keseluruhan di atas budget ya atau over budget tadi ya. Setelah kita cari pembanding pun kadang nggak cuma 2 3 juga, kadang saya pun juga nyari juga kan, misalkan di submission form ada 4 5 6 gitu ya, ternyata memang pasarnya segitu. Terus saya juga mungkin approach ke mereka juga, mereka juga bilang segitu rata-rata kan. Dalam kondisi seperti ini gitu ya, mungkin langkah pertama kalau menurut saya pribadi yang perlu dilakukan adalah kita bisa ngebawa data objektif ya. Kita bisa ngasih data-data memang pangsa pasarnya ini segini ke dari klien atau mungkin dari user. Biasanya kan suka ada representatif dari klien atau user gitu ya di kami ya. Misalkan kita bisa menampilkan total range salary dari 3 kandidat yang kita approach atau mungkin dari 5 kandidat yang kita approach gitu ya. Kita mungkin bisa sertakan benchmark dari pasar gitu ya. Industrinya juga mungkin bisa serupa, akan lebih bagus. Terus juga kita bisa menunjukkan gitu ya, bukan ini nggak cuma 1 kandidat ya yang over budget, tapi memang secara overall gitu atau rata-rata segmennya sedang naik ya.
Mungkin setelah itu kita bisa menyampaikan kalau kita mungkin nyari talent gitu ya yang relevan dengan skop pekerjaan ini rata-rata ya ekspektasinya sekian nih gitu ya ke Pak atau Bu dari user perusahaan klien ya. Misalkan kalau ingin talentnya ini levelnya A, mungkin kita juga bisa ada sedikit adjustment gitu ya, perlu budget yang di level A juga. Tapi kalau misalkan dari kita udah berusaha, udah effort gitu ya, dijelaskan gitu, pun klien juga kadang masih kekeh gitu ya nggak mau naikin nih dari rentang budgetnya gitu ya. Ya mau nggak mau yang pertama ya kita harus melanjutkan pencarian ya, tapi mungkin kita juga bisa nanti dikomunikasikan juga ke representatif dari klien ya, mungkin akan ada trade off-nya seperti mungkin waktunya lebih lama ya, atau mungkin kualitas juga mungkin bisa dikompromikan, misalkan kadang tata bahasanya agak kurang, atau mungkin dari skill setnya ya pas-pasan ya, tadi yang kita bilang juga. Mungkin juga ada potensi risiko quick turnover juga ya, lebih tinggi gitu. Atau mungkin kita juga bisa langkah yang kedua, kalau menurut saya sih Mbak, bisa klien ini explore pendekatan alternatif juga gitu ya. Misalkan dari teman yang cover budget ini kita bisa cari gitu. Apakah mungkin Mas atau Mbak ada kenalan gitu ya. Mungkin dengan role yang sama kita mungkin bisa coba adjust lagi nih dari angka-angkanya. Biasanya sih kalau saya sih seperti itu ya. Jadi memang kita bisa mencari beberapa celahnya. Jadi intinya kita bisa ngebantu klien ngambil keputusan yang secara logika juga sadar mungkin bukan asal murah ya yang tadi kita bahas ya, karena kan kalau kita nggak ngebahas nih dari awal justru bisa balik ke kita juga kan, nanti jadi lama pipeline-nya jalannya. Terus juga kadang banyak CV-CV yang kadang saya keep ya karena memang over budget, atau mungkin dia juga kandidatnya nggak tertarik dengan salary-nya di bawah gitu. Tapi kalau misalkan tadi ya kita ngebahas ada nggak sih contoh nyatanya, ada sih Mbak beberapa gitu ya. Jadi yang memang saya coba approach dia oke gitu ya, skill setnya oke. Ini saya coba komunikasikan gitu dengan representatif dari klien. Ini ternyata hasilnya positif kan. Jadi mungkin mereka masih, oh mungkin masih bisa naik lah katakanlah 1 sampai 2 juta gitu. Jadi saya coba sampaikan nih itu ke kandidatnya, Mas, kalau misalkan ini naik nih gitu kan, misalkan dia minta di angka 12 juta. Tadinya kan budgetnya 10 juta sampai 11 jutaan ya. Kita bisa naikin jadi 11,5 gitu. Ini mau nggak gitu ya Mas? Nyata oke gitu kan. Ya udah kita bisa lanjut proses berikutnya. Mungkin seperti itu sih Mbak untuk jawabannya. Oke, berarti kenaikannya tidak lebih dari sekitar 20 sampai dengan 25% ya, Mas? Nggak akan lebih dari itu kan ya, kurang lebih. Ya, secara umumnya memang seperti itu sih Mbak. Dan balik lagi juga ke apa ya, mungkin dari sisi user juga, dari budgeting klien juga ya Mbak. Kadang kan juga memang ada Mm-mm. yang kekeh nggak mau naik gitu ya. Kita maunya angkanya segini ya segini gitu ya. Ada yang mungkin juga masih Oke, fleksibel. Oke, kita bisa nyari yang oke gitu. Kita bisa naikin kalau emang kandidatnya oke kayak gitu Mbak. oke, sip, sip. Thank you, Mas Aryo, udah clear. Sama-sama Mbak Nadia tuh. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya Mbak Nahdiatul Ulfah dan jawabannya juga dari Mas Aryo. Semoga sudah menjawab dan ini mungkin saya bacakan satu pertanyaan lagi dari Mas Muklis di kolom chat nih. Satu pertanyaan terkait rank pasar gaji nih. Pertanyaannya adalah, Mas izin nanya dan maaf melalui chat. Kalau misalnya budget gaji dari klien ternyata tidak sesuai atau kurang dari rank pasar gajinya, nah itu gimana cara menjelaskannya ke kandidat? Nah, ini berkaitan semua ya. Kalau tadi Mbak Ayu dia eh, over budget ke kandidat, terus Mbak Nahdlatul Ulfa itu over budget dari sisi klien, dan ini Mas Muklis dari sisi recruiter. Jadi mereka atau Mas Muklis ini bertanya kalau misalkan ternyata gajinya itu di bawah atau eh, klien gaji budget klien itu tidak sampai gitulah istilahnya. Nah, bagaimana cara kita recruiter menjelaskannya ke kandidat? Seperti itu, Mas. Silahkan boleh dijawab. Oke, thank you Mas Muklis juga atas pertanyaannya. Iya sih Mas, benar memang kadang kita juga ngerasa stuck ya. Kalau memang budget dari klien gitu ya yang diberikan atau perusahaan ini terkadang di bawah range pasar ya. Kita kan kadang kalau lagi submit CV juga menemukan ya di beberapa eh, submission form juga
saya pun kadang ngasih notes over budget gitu ya. Sebagai recruiter pun kita juga punya posisi yang cukup tricky ya. Kadang kan kita juga kalau menjelaskan nih gitu pas lagi approach ke teman-teman kandidat, kita nggak bisa bohong ya. Tapi juga kita kan tidak bisa membuka kelemahan klien secara gamblang ya ke kandidat gitu kan. Kalau menurut saya sih yang paling penting ya eh, gimana kita bisa mengatur gitu ya cara menyampaikan konteksnya dengan bahasa yang memang apa adanya ya, ya netral. Terus juga jujur juga Mas Muklis tetap memberi ruang diskusi ya. Contoh kalimatnya sih biasanya kalau dari saya gitu ya, mungkin saya akan mengemas dalam bentuk maaf gitu ya Mas atau Mbak, saya mungkin akan sedikit transparan gitu ya dari awal gitu. Saat ini memang untuk dari keseluruhan budget gitu yang disiapkan untuk posisi ini ada di kisaran sekian. Kami juga paham gitu kalau angka ini mungkin belum sesuai dengan expected salary-nya Mas atau Mbak. Tapi kami pengen juga nih gitu ya explore gitu apakah mungkin ada hal lain yang mungkin relevan dari Mas atau Mbak yang mungkin bisa join gitu di company yang kita hire. Karena ada kasus juga Mas Muklis waktu itu dari kandidat yang saya approach karena memang dia itu sifatnya mungkin lagi membutuhkan pekerjaan baru ya, baru saja selesai kontrak, mereka kandidat ini mungkin bisa turun gitu gajinya. Katakanlah waktu itu dia minta kalau tidak salah sekitar ya 12-an juta, tapi dia mau tiba-tiba turun deh gitu Mas. Oke, sampai mungkin sampai 10 juta itu oke. Dia mau tuh. Terus juga ada juga waktu itu kandidat minta di salary-nya 30 jutaan, Mas. Tapi waktu itu juga sempat open nego juga nih gitu. Bahwa saya juga masih nego sampai angka 20 atau mungkin 19 juta gitu ya. Balik lagi sih, Mas. Jadi memang ada beberapa faktor juga ya. Terus kita juga tidak bisa langsung ngejual ya kandidat tadi kan dengan langsung ngebanting harga gitu. Harganya murah. Kita bisa ngelihat sebagai peluang juga kita bisa ekspor dulu kan. Mungkin dia lagi butuh gitu ya dari sisi psikologisnya atau mungkin dari kebutuhan-kebutuhan lainnya atau mungkin juga dia pengen juga explore gitu ya ada peluang belajar yang oke juga di perusahaan ini gitu ya strategis misalkan jadi memang kita bisa lihat dari secara keseluruhannya gitu mungkin kurang lebih seperti itu Mas Mukhlis jawabannya. Oke, terima kasih jawabannya untuk Mas Aryo. Semoga sudah menjawab juga dari Mas Muklis. Nah, ini baik Mas dipahami. Oke, oke. Terima kasih untuk pertanyaannya, Mas Muklis, dan terima kasih juga untuk Mas Aryo sudah banyak sharing terkait dengan strategi memahami dan mengelola ekspektasi gaji kandidat, termasuk juga membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman di sini nih. Nah, karena waktu sudah sore dan masih ada agenda lagi. Jadi untuk sesi tanya jawab kita cukupkan terlebih dahulu dan nanti semisal ada pertanyaan atau mungkin ada yang belum sempat nanya nanti bisa ditanyakan ke channel di grup. Nah, mungkin bisa saya teruskan juga nanti ke Mas Aryo buat saya tanyakan jawabannya seperti itu. Nah, langsung saja karena sudah sore kita lanjut ke sesi selanjutnya yaitu game dan kuis. Nah, untuk game dan kuis ini caranya adalah nanti Mas Mbak cukup dengan eh, join ya, join pada link yang saya sediakan di sini. Oke, belum. Oke, saya ambil dulu linknya. Oke, sebentar. Saya stop share dan beralih ke games. Oke, jadi nanti Mas Mbak cukup join dengan eh, istilahnya mengklik ya, mengklik link yang saya bagikan atau dengan scan. Scan nanti akan muncul sebentar. Saya bagikan linknya terlebih dahulu di kolom chat. Silahkan bisa klik linknya dan join ya. Saya tulis sebentar. Oke. Nah, di kolom chat sudah saya bagikan untuk link gamesnya. Jadi nanti Mas Mbak tinggal join di situ dan mengisikan nama. Nah, seperti itu. Nah, oke. Baik. Nah,
Jadi bagaimana cara mainnya? Cara mainnya sangat gampang. Silahkan klik eh, link yang berada pada kolom chat, lalu isi nama lengkap dan pastikan menggunakan nama lengkap karena nanti kalau menang misalkan, tapi tidak menggunakan nama lengkap, takutnya kita juga tidak tahu nih siapa yang menjadi juara satu. Ternyata memakai nama samaran. Nah, itu kan juga nanti menyusahkan kita semua. Jadi boleh diisi dengan nama lengkap dan email. Dan setelah nanti banyak yang join, akan saya mulai untuk kuisnya. Seperti itu. Sangat mudah dan pertanyaannya ini hanya berkaitan dengan materi yang Mas Aryo sampaikan tadi. Jadi pastinya yang memperhatikan akan sangat dengan mudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Akan ada 10 pertanyaan dan mostly kebanyakan itu adalah pertanyaan pilihan ganda. So, manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya karena hanya ada 10 detik untuk menjawab pertanyaan tiap satu soalnya. Nah, nanti dari 10 pertanyaan akan terlihat nih siapa yang mendapatkan poin tertinggi dan itulah yang akan menjadi pemenang. Jadi nanti akan ada juara satu, dua, dan tiga. Nah, siapa yang menang pastinya akan mendapatkan hadiah seperti itu. Oke, ini sudah ada berapa nih yang join? Sudah ada 7 nih, yuk masih ditunggu lagi ya. Silahkan klik linknya, klik link lalu isikan nama, lengkap dan email, lalu akan saya mulai wishnya nih. Mungkin saya tunggu sebentar lagi ya, karena sudah sore juga, jadi siapa yang cepat, dia yang akan bisa mendapatkan hadiah yang lebih besar gitu. Karena bisa saja poin nanti tergantung dari kecepatan menjawab juga nih. Oke, kita tunggu sebentar lagi nih. Akan saya segera mulai yuk. Yang belum join bisa mulai join di link gamenya karena akan segera saya mulai dan oke, sudah 10 orang. Oh, berkurang lagi 9 yuk. Masih saya tunggu lagi. Saya tunggu. Sebentar lagi langsung saya mulai nih. Ayo, 1 menit. 17.20 akan saya langsung mulai nih. Yuk, silahkan. Masih ditunggu. Pertanyaannya hanya 10 dan tinggal memilih jawaban yang menurut teman-teman paling benar dan nanti poin tertinggi akan menjadi juara satu, 2, dan 3. Oke, masih ada yang ingin join. Yuk, sebentar lagi. 17.20 akan saya mulai. Masih ditunggu. Oke, sudah 17.20. So, 3, 2, 1. Kita mulai gamesnya. Oke, sudah ada yang join di sini. Oke, oke. Dan kita mulai. Yuk, silahkan mulai menjawab pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama adalah apa judul dari FRC energi yang kedua kali ini? Nah, silahkan dipilih jawaban yang paling benar. Oke, ada 3 orang menjawab benar dan jawabannya adalah negotiation ready, strategi memahami dan mengolah ekspektasi gaji kandidat. Nah, ini ada beberapa yang salah karena mungkin kegojek ya dari eh, yang terakhir atau kata-katanya. Dan jangan khawatir, masih ada 9 pertanyaan lagi. Pertanyaan keduanya adalah apa yang biasanya dikatakan dahulu oleh kandidat? Nah, apa nih kita ditanyakan oleh kandidat? Budaya kerja, tugas kerja, gaji, atau yang terakhir semua benar? Dan jawabannya semuanya benar. Ini seperti yang disampaikan Mas Aryo tadi. Selamat untuk yang benar. Dan kita next ke pertanyaan nomor 3 nih. Pertanyaan nomor 3, ekspektasi dari kandidat biasanya datang dari mana? Nah, pilih yang menurut Anda benar. Berarti ada lebih dari satu pilihan yang benar. Silahkan dipilih yang sekiranya benar dan jawabannya adalah semuanya benar. Jadi semua yang memilih atau menceklis 3 pilihannya, maka poinnya yang paling tinggi untuk pertanyaan kali ini. Selamat untuk yang benar dan nextnya kita pertanyaan nomor 4 nih. Pertanyaan yang keempat, bagaimana teknik
negosiasi yang disarankan. Nah, kira-kira yang mana nih? Apakah yang A, B, atau C nih? Dan jawabannya adalah ya, semua benar. Dengan tanyakan apakah ada alasan tertentu kenapa meminta gaji sekian, atau utamakan mendengarkan alasan kandidat terlebih dahulu sebelum menyatakan tentang gaji. Nah, next kita lihat nih siapa poin tertinggi sementara. Ada nomor satu tuh Kak Salma Anjani Nabila, Kak Ayu Dia Indrawati di nomor 2, dan Kak Ika Siombing di nomor 3. Masih ada 6 pertanyaan, jadi jangan khawatir, masih bisa untuk menyusul. Nah, kita langsung lanjut ke pertanyaan nomor 5 nih. Kandidat over budget, apa yang harus dilakukan? Nah, kira-kira yang mana nih yang paling benar? Silahkan dipilih. Yuk, dan jawabannya adalah ya, lakukan negosiasi tunjangan atau benefit yang diberikan kita. Nah, ini jawaban yang paling benar. Selamat untuk yang benar. Dan kita lanjut ke pertanyaan nomor 6 nih. Pertanyaan nomor 6, skill, pengalaman, dan potensi kontribusi terhadap perusahaan apakah bisa mempengaruhi hasil negosiasi gaji? Jawabannya yang mana nih? Jawabannya yang satu, dan jawabannya ya, pasti. Hal tersebut akan berpengaruh terhadap gaji nantinya. Selamat untuk yang benar dan semuanya benar. Kita next ke pertanyaan nomor 7 nih. Pertanyaan nomor 7 adalah kenapa kandidat sering langsung meminta angka maksimal? Nah, kenapa tuh alasannya? Bisa dipilih mana yang paling benar. Dan jawabannya adalah, yap, benar semua. Ada alasan yang mempengaruhi kandidat untuk meminta angka maksimal. Dan semuanya benar, jadi selamat. Oh, ada 2 yang salah. Tidak apa-apa, masih ada 3 pertanyaan lagi. Kita lihat klasemen sementara nih. Ada nomor 1 Kak Ayudia. Nah, Kak Salma turun, Kak Ayudia naik di posisi 1. Nomor 2 masih Kak Ika Siombing, dan nomor 3 Kak Salma Anjani. Masih ada 3 pertanyaan lagi. Masih ada kesempatan, dan kita lanjut ke pertanyaan nomor 8 nih. Silahkan, masih ada kesempatan. Seringkali XR menjadi jembatan antara user dan kandidat. Hal apa yang bisa menjadi pertimbangan? Nah, yang mana nih kira-kira? Yap, semuanya benar, selamat, yaitu value kandidat yang bisa berpengaruh terhadap gaji kandidat nantinya. Nah, next ke pertanyaan nomor 9. Pertanyaan nomor 9 adalah, inilah beberapa alasan kandidat menolak opsi ikut. Yang menurut Anda benar, berarti ada lebih dari satu pertanyaan, jawaban. Bisa dipilih yang paling benar. Dan jawabannya adalah benar semua. Selamat yang memilih semuanya. Pastinya dapat poin tertinggi untuk pertanyaan ini. Nah, kita ke pertanyaan terakhir nih. Yuk, pertanyaan terakhir bisa jadi menjadi penentuan nih. Nah, ini ada pencocokan. Silakan dicocokkan beberapa hal berikut yang paling sesuai. Nah, jadi cocoknya dengan yang A, B, C, atau yang nomor 2, yang A, B, C, dan nomor 3 yang mana tuh? Silakan dicocokkan, digeser, dan ada 2 yang benar dan 2 salah. Nah, kita lihat siapa pemenangnya nih. Ini adalah hasil akhir yang berarti menjadi pemenang di sesi game sore hari ini di FRC Sinergi yang kedua. 3, 2, 1. Dan selamat untuk Kak Ayudia Indrawati mendapatkan 325 poin, disusul nomor 2 oleh Kak Azizah Bestari, dan nomor 3 Kak Ugo. Selamat untuk yang sudah memenangkan pertandingan atau kuis di sore hari ini. Ada 3 orang juara. Nanti akan mendapatkan reward dan akan saya umumkan di channel. Terima kasih sudah join di uh, games kita sore hari ini, dan kita balik lagi ke materi kita. Oke. Yap. Terima kasih sudah join di kuis. Silahkan balik ke Zoom lagi, dan ini saatnya kita melakukan absensi dan foto bersama nih. Nah, sebelum itu mungkin bisa mulai menyalakan kamera, dan sembari nanti saya kirimkan untuk link absensinya nih. Oke.
Di sini oke. Oke, link absensi saya kirim di kolom chat lagi dan pastikan diisi secepat-cepatnya atau mungkin maksimal nanti jam 6 masih bisa sih. Dan jangan dibagikan ke teman-teman lain yang tidak join gitu karena absensi ini hanyalah untuk yang join di sore hari ini dan pastinya yang join di sore hari ini dan mengisi absensi nanti akan ada poin keaktifan di komunitas gitu. Jadi nanti poin keaktifannya bertambah dan bisa jadi nanti mendukung untuk menjadi top aktif di bulan depan seperti kemarin itu Mas Muklis menjadi top aktif di bulan Mei ya. Nah, gitu. Silahkan diisi lumayan untuk nambah-nambah poin keaktifan. Kak, kalau join baru sebentar, oke, oke, nggak apa-apa sih Kak, boleh-boleh. Yang penting ada bukti joinnya tidak masalah. Jadi silahkan yang join sampai akhir sore hari ini silahkan mengisi absensi. Oke, saya kirim lagi ya mungkin ya. Saya kirim untuk link absensinya. Oke, sudah saya kirim. Nah, mungkin kalau belum sempat mengisi, bisa di copy dulu, di copy mandiri, tapi jangan dibagikan ya. Jadi di copy mandiri, di notes, dan nanti diisi setelah ini. Nah, kita sekarang foto dulu nih, foto bersama sebelum nanti ada conclusion dari Mas Aryo dan sebelum acaranya berakhir nih. Oke, yuk silahkan bisa mulai eh, menyalakan kamera ya. Oke, silahkan boleh untuk menyalakan kamera. Kita foto bersama terlebih dahulu sebagai kenang-kenangan. Kita sudah melakukan FRC atau kita sudah belajar terkait sama cara negosiasi gaji kepada kandidat, termasuk strateginya juga, termasuk juga tadi sudah tanya jawab dan juga kita sudah games dan ada pemenang juga masih ditunggu bagi yang belum menyalakan kamera. Ini sudah ada beberapa yang menyalakan kamera. Ada Mas Riza Ganjar, ada Mbak Rahil, ada Mbak Afiza, ada Mbak Ayudhya. Nah, teman-teman yang lain masih ditunggu sebelum kita ambil gambarnya nih. Oke, oke silahkan yang bagi yang belum. Oke, kita mulai foto nih mungkin ya. Kita mulai foto. Boleh nanti 3 kali kali ini ya. Tiga kali foto boleh dengan gaya bebas ya. Oke, bisa saya mulai. 1, 2, 3. Oke, pertama sudah, lalu gaya kedua nih boleh nih gaya bebas nih. Bisa dengan jempol atau 2 jari mungkin. 3, 2, 1. Oke. 1 kali lagi nih, biar jadi 3. Nanti kalau di eh, karusel biar bisa 3 strip gitu nih. Yuk, 1, 2, 3. Oke, terima kasih semua untuk yang sudah foto dan nyalakan kameranya. Dan nanti akan tampil nih di sosial medianya MSBU. Dan nextnya kita ke penutup. Nah, sebelum itu boleh nih dari Mas Aryo menyampaikan conclusionnya sepatah dua patah kata atau mungkin kesimpulan terkait sama materi sore hari ini. Kepada Mas Aryo saya persilahkan. Oke, thank you Mas Andrian sekali lagi. Ya, mungkin untuk dari closing statement, saya hanya ingin mengucapkan thank you, terima kasih banyak untuk teman-teman semuanya yang udah bergabung ya, dan juga udah tadi sempat aktif dalam sesi hari ini. Saya pribadi sangat menghargai antusiasme teman-teman juga, pertanyaan-pertanyaan juga ya reflektif. Tadi juga ada insight atau mungkin sharing sedikit ya yang tadi udah ditanyakan atau dibagikan. Semoga harapannya sesi ini bisa memberikan teman-teman ini sebuah edukasi atau perspektif baru dalam menghadapi dinamika negosiasi salary ya. Bukan hanya soal angka juga,
tapi soal bagaimana kita bisa ngebangun komunikasi yang sifatnya transparan, sifatnya juga adil, dan juga manusiawi antara kandidat, user, dan kita juga sebagai recruiter. Karena pada akhirnya teman-teman, rekrutmen ini bukan sekedar mengisi posisi, ini tentang menyatukan keseluruhan kita ya, dari rekruter, user juga, kandidat juga tentang ekspektasi, menyusun hubungan profesional yang sehat dan menciptakan proses yang bisa saling menghargai sejak awal. Karena saya percaya rekruter yang bisa menjelaskan dan mengelola ekspektasi salary seorang kandidat ini dengan baik adalah rekruter yang layak dipercaya oleh dua pihak sekaligus, dari kandidat maupun dari user. Semoga obrolan kita juga hari ini bisa jadi bekal buat teman-teman dalam menghadapi proses negosiasi salary ya ke depannya. Entah itu mungkin dari HR, dari recruiter, atau mungkin nanti ada sebagai user, atau bahkan sebagai kandidat nih, gitu kan nanti ke depannya. Semoga kita bisa lebih paham bahwa gaji ini bukan cuma soal angka, tapi soal bagaimana kita bisa ngebangun komunikasi yang sehat dan transparan. Mungkin akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak teman-teman atas antusiasmenya. Sisanya aku kembalikan lagi ke Mas Andrian. Thank you. Oke, terima kasih banyak juga untuk Mas Aryo sudah banyak sharing di sore hari ini, utamanya terkait dengan bagaimana memahami dan mengolah ekspektasi gaji kandidat. Semoga yang kita diskusikan dan semoga yang Mas Aryo sampaikan di sore hari ini bisa bermanfaat dan berguna untuk kita dalam pekerjaan sehari-hari. Karena memang kita di sini kebanyakan dari tim XR, utamanya di XR Teknologi. Sekali lagi terima kasih Mas Aryo, sukses selalu. Dan dari saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman FRC Ecosystem dan teman-teman dari luar FRC yang mungkin juga join untuk new member atau untuk juga teman-teman member yang lama sudah menyempatkan waktu di sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga apa yang kita pelajari dan kita diskusikan di sore hari ini bisa berguna. Nah, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam mengemas event ini di sore hari ini, termasuk eh, jika ada kurang atau lebihnya dalam perkataan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan sekian dari saya, selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitas masing-masing. Terima kasih semuanya.